Ngecek asli apa enggak sih itu arsip. Dia kerjasama sama Polri juga, Bu. Misalkan ada kasus nih, tanah apa-apa, ini asli apa enggak sih? Sertifikat pertama kali. Betul. Banyak kan tanah. Ganda-gandain gitu. Betul. Sini kan sering ada kasus tanah. Data ya. Jadi orang punya arsip nggak tahu itu asli apa enggak, sampai ribut, sampai sengketa. Betul. Mana yang asli, mana yang itu ya kan ditelusurin tuh di BPN lah, terus dicek ke sini. Pernah terjadi. Dan kita kerjasama sama Polri biasanya tim forensik Polri yang memang untuk mengecek ini asli apa enggak. Terbantu, jadi akhirnya bisa menyelesaikan masalah. Jadi bisa kelihatan mana yang palsu, Iya. mana yang asli. Kalau ini tuh gampang diedit tuh. Oh, Gampang, nggak pakai Photoshop apa ini. Gampang banget. Tapi sekarang canggih-canggih kok ya. Iya. Ya, kan begini surat-surat yang palsu apa SK segala macam itu bisa di misalkan instansi bisa penciptanya diedit. ada, kita bisa Caranya sekarang era digital Kalau ya itu. instansi penciptanya Yang harus diwaspadai ya itu. kita cari referensi ini waktu Makanya organisasi ini aslinya ya gak boleh hilang ya itu buat kita bener nggak sih ini loh ada digital ada apa aja gitu. aslinya Itu maksudnya aslinya arsipnya dibuat Tetap disimpan yang aslinya walaupun sudah digital. foto kayak di sini oh ternyata foto Ya itu buat tuh, perennial dari bermasalah kayak kita di sini ada ininya yang ini kan jelas lah istilahnya ini Udah bisa ya, apa enggak spesifikasinya. ini nah ini daftar ini foto yang depannya ada seperti itu oh, nanti dibuat daftar fotonya. nah daftar daftar terus cara baca arsip Mas penanggit. apa latar belakangnya kasih ini kasih uraian Kayak Daftar isi. ya nah ini kata pendahuluan jadi ini Kayak hari skripsi apa terus juga tentang si nigis itu apa sih nanti dikasih penjelasan dulu sebelum masuk ke fotonya struktur organisasi nigis pada zaman kolonial seperti apa nah kemudian setelah itu oh ternyata diketahui si nigis strukturnya seperti ini berarti otomatis nanti akan muncul arsip-arsip yang sudah dipetakan gitu nah nanti dikelompokkan arsipnya baru di deskripsi ini tugas pokoknya apa kemudian riwayat nah ini ada riwayat pengolahannya asal mulanya seperti apa pengolahan informasinya boleh nah setelah dia riwayat kemudian ini pengaturannya seperti apa nih pengaturannya ada yang kan ini arsip merupakan arsip yang berbahasa Inggris dan sebagian kecil berbahasa Belanda untuk memberikan kemudahan akses kepada pengguna berdasarkan peraturan sekian maka dilakukan terjemahan deskripsi dari asalnya Belanda atau Inggris ke Indonesia kemudian proses pendeskripsian setiap lembar foto jadi foto yang ada di sana dilakukan oleh tim jadi dibuat satu tim nah, kemudian diberikan kode nah kode ini jadikan petunjuk untuk mengelompokkan jenis informasinya nanti baru disusun ininya daftarnya nah ini ada ini bagaimana cara bacanya kalau di inventaris ada ininya ada apa namanya ada keterangannya di depan sebelum daftar ini kayak ini petunjuk akses foto kontrol aksesnya ini seperti apa kalau mau nyari seperti apa sampai dengan ininya ini nanti di kalau diklat ciptaan di pengolahan ada materi namanya pengolahan arsip ini baru jadinya foto seperti ini output dari pengolahan nah dari pengolahan kita fotonya itu kita digitalkan nanti nah foto digitalnya itu sebagai uraian dari ini misalkan kayak ini pesta perpisahan kan nggak ada fotonya nih kita digitalkan fotonya nanti kita tampilkan seperti itu kurang lebih ini contohnya Daftarnya. ini daftarnya ini satu ini jadi kurang lebih 2.700 ini Arsip. 2.700 foto. Jadi satu ini gitu. Foto dan peta, Pak. Foto aja Oh, yang foto ini aja. foto kalau ini inventaris arsip foto Foto. jadi setiap media saat ini masih beda ya Om ya
masih beda. Masih beda daftarnya. Kalau inventarisnya mungkin yang sama sih guide sebenarnya. Kalau guide itu bisa foto, bisa film selama proponennya sama dan apa ya istilahnya apa masalah yang didaftarkan itu sama jadi satu kalau guide karena Lihat itunya juga sih, lihat keunikannya juga karena ini kan enggak, kalau arsip-arsip kayak gini enggak jauh-jauh dari sejarah. Kayak contoh ini kan Ningis itu era tahun 42 sampai 47 itu zamannya Perang Dunia Kedua. Belanda itu minggir semua dari Indonesia. Dia mendirikan pemerintahan darurat itu di itu Eropa, Asia Pasifik, Amerika. Makanya mungkin dijadiin satu. Oh iya, 42 sampai 47. masalah keunikan ya benar. Mengandung nilai sejarah. Nilai sejarah. Ya, bidang permasalahan. Pemerintahan sementara. Bagaimana tingkat instansi atau departemen mengelola arsip seperti ini ya, alat-alatnya aja mahal. enggak sih Bu, Tetap aja manualnya tuh. kalau alat ini kan buat digital Bu. Kalau mengolah informasi itu lebih ke apa ya disebutnya ya? Apa? Kalau alat di sini itu digital. Kalau mengolah itu tanpa teknologi juga bisa selama kita tahu informasinya. Iya, skenario. Minimal kita biasanya penelusuran ke pusat-pusat sejarah, misalkan kita tentang arsip Kempen gitu ya, atau Kementerian Penerangan. Sebenarnya pasti yang tahu asal usul arsip ini kan di Kempen, di sana di Departemen Penerangan. Biasanya dari tim pengolahan melakukan penelusuran informasi dulu tuh ke Departemen Penerangan atau kalau sekarang Kominfo. Di sana masih ada nggak sih sejarahnya sebelum berubah Kominfo? Kan ada Kempen, Depen, sejarahnya seperti itu. Jadi di situ biasanya ada orang yang ngerti tuh, nanti diceritakan kalau Kempen itu seperti ini. Itu sih Bu. Nanti deh Bu kalau pengolahan. Tunggu diklatnya. Itu materinya 2 hari. Mantan pengolahan ya. 2 hari Bu, ininya untuk nggak untuk materi Pak, pengolahan. sekedar pengenalan. Oh iya. Ya dijajarin materi apa-apa gitu lah. Aduh, terima kasih banyak Bu. Terus sekarang kita kemana? Pak, kita kemana sekarang? Jangan pergi. Perjalanannya kemana nih? Digital. Berarti setelah itu sudah selesai. Udah selesai ya Pak ya? Karena jam 10 ya. Iya. Mungkin nunggu Pak. Kalau di Itu yang autentik. batas Yang bagaimana melibatkan arsip rapi dan apa ya sesuai pedoman gitu ya. Kalau di dinamis itu kan sebenarnya kan intinya arsip bagaimana menyimpan kemudian mudah menemukan kan itu kan sebenarnya itu aja Dengan intinya cepat. sih, Bu. Ya, lihat ke digital begitu jadi Sebenarnya jiwa diperbaiki kalau memang masih ada diperbaiki Bu. Teknisinya ini kan dari Kodak katanya udah bangkrut. Kodak ini udah bangkrut udah nggak ada di sini di Indonesia lagi. Tapi kalau jadinya kita ketika mau perbaikan harus ke Amerika langsung. Waduh. Oh langsung ke Amerika kemudian. Nah tapi di sini kan kita peraturannya kan nggak bisa langsung pemerintah kan ribet banget gitu. Harus yang pihak luarnya harus bikin joint venture dulu di sini baru itu bisa seperti ini. Kalau langsung ke Amerika sendiri nggak bisa ya. Kalau saya sih maunya pakai itu center Doraemon dikecilin. Dipaketin. Nggak tahu kesana ke senternya ada ini produk. Ada sini kita Apanya? Servernya. yang di tadi kita seperti itu ya. Kenapa? Yang lemari manual. Taruh di situ ya. Yang di setelah kan ini kan nanti didigitalisasi dikasihkan dalam Yang tip ke server. nah, Kalau yang tempat penyimpanan saya tuh yang
Ini sudah selesai kan? Kita di B3 tadi yang di ruangan film itu sebelahnya. Oh, Tapi nanti itu cuma sementara Bu. Nanti kita pindah semua orang semuanya ke gedung T, ke gedung O. Gedung O. Itu nanti dikumpulin. Iya. Arsipnya itu Betul. setahun. Jadi yang kita selesai itu kemudian masih diedit kan. Kita pakai CD server yang kita yang sementara. Tapi yang sudah siap publish, kita transfer lagi ke Dan gedung O. melibatkan tim berapa orang. Di sini sih biasanya ada timnya berapa. Tapi kita data centernya di sana. Kerjaan oleh berapa orang di pengantar ini nanti. Jadi satu Mungkin kalau misalnya bisa masuk ke data. Oh iya iya. Ya, penyimpanan depo penyimpanan kemudian data centernya di tempatnya Badani kita. Kalau memang bisa ke sana gitu. Ya, ya. Kalau ada waktu Lihat, bisa. lihat mana Pak Zainalnya coba. Oh, itu ada Pak Zainal. Kalau mau diarahkan ke sana. Ya, Kalau cuman nanti dari teman depo bukan dari kita lagi. Oh, Kita beda lagi unit. ya. Beda unit. beda orang unit. atau orang kan tahu tuh Bu. Kalau mungkin kalau yang Ya, preservasi digitalisasi itu memang tidak lepas dari penyimpanan fisik dan penyimpanan digitalnya juga. Iya. Berasa satu rangkaian lah sebenarnya. Iya. yang pernah hidup di Setnya zamannya begitu bertahap. Laboratorium sebelah. Rangkaian sih. Mau ke lab atau mau ke depo atau mau ke dalam. Mau ke depo penasaran ke depo ya. Jawabannya nggak sebelah. Iya, kita datang. Pak Zainalnya mana? Pak Zainal nanti